terkait dengan pangan dan pertumbuhan pertanian perlu dilakukan maksimal. Pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian khususnya terkait dengan komoditi bahan impor seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih dan beras harus diseriuskan. Pengembangan lumbung pangan atau food estate, pengembangan pertanian dengan skala ekonomi luas, pemaksimalan teknologi pertanian, penerapan harga yang kompetitif dan bersaing menjadi sorotan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalisasi pembangunan pertanian. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo juga dalam pidatonya pada pembukaan sensus pertanian pada 2023 mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang akan diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di Eropa yang terus bergejolak. Ancamannya adalah 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Yang mulai izinkan saya menunjukkan video pidato Presiden. Pidato Presiden adalah keputusan. Pandemi COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati, akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh sebab itu, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan itu betul-betul harus kita seriusi. Pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail. Terutama, saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Kedelai, hati-hati. Jagung, hati-hati. Gula, hati-hati. Ini yang masih jutaan-jutaan. Jutaan ton. Bawang putih, beras. Meskipun ini sudah 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. Ini saya mau lihat betul lapangannya, kondisinya seperti apa, apakah konsisten bisa kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang. Tetapi yang tadi saya sampaikan, barang-barang ini harus diselesaikan. Urusan bawang putih, urusan gula, urusan jagung, urusan kedelai, dan komoditas yang lain yang masih impor. Tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan. Menurut saya tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale. Nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan
bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019. Izin melanjutkan. Yang mulia yang kami hormati, Jaksa Penuntut Umum dan PH serta hadirin sekalian yang kami hormati. Adapun capaian tersebut kami akan uraikan sebagai berikut walaupun singkat-singkat Pak Yang Mulia. Yang pertama, peningkatan nilai dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia berdasarkan nilai konstan dan harga berlaku. Yang pertama, pada tahun 2020 nilai harga konstan 1.770 triliun dan nilai harga berlaku 2.120 triliun. Pada tahun 2021 nilai harga konstan 1.870 triliun dan nilai harga berlaku 2.250 triliun. Pada tahun 2022 nilai harga konstan 2.250 triliun, nilai harga berlaku 2.430 triliun. Data ini bukan data Kementan, data ini data BPS statistik yang digunakan resmi oleh negara. Yang kedua, sebelum pencapaian tahun 2019, indeks produksi pertanian nasional 2020-2022 yang stabil dan meningkat. Pada tahun 2020, indeks produksi pertanian sebesar 167,55%. Pada tahun 2021, indeks produksi pertanian sebesar 166,49%. Pada tahun 2022, indeks produksi pertanian sebesar 175,75%. Yang ketiga, nilai tukar petani atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat dan terus bertambah, yang sebelumnya dari 99%. Pada tahun 2020 nilai tukar petani sebesar 105,83%. Pada tahun 2021 nilai tukar petani sebesar 104,64%, nggak pernah dicapai sebelumnya. Pada tahun 2022 nilai tukar petani sebesar 107,33%. Nilai tukar usaha pertanian dari tahun 2020-2022 yang awalnya dari hanya 90%, pada 2020 nilai tukar usaha pertanian mencapai 105,12%. Pada tahun 2021 nilai tukar usaha pertanian sebesar 104,9%. Pada tahun 2022 nilai tukar usaha pertanian sebesar 107,46%. Yang kelima, peningkatan nilai ekspor pertanian. Jadi bukan impor, Pak. Pertanian ekspor. Pada tahun 2022 beras 366.151 kg setara dengan 14 triliun 173 juta 572.000. Jagung kita ekspor 64 juta 272.450 kg setara dengan 231 triliun 224 juta 760.000. Bertambah pada tahun 2021, beras menjadi 3.261.400 kg setara dengan 36 triliun 479 juta 814.000. Jagung 3.476.208 kg setara dengan 153 triliun 293 juta 210.000 rupiah. Serta pada tahun 2022 beras 2.962